sama lu. Terakhir lu main jet ski itu di mana? Di Ancol. Di Ancol. Gue kenapa ya? Gue curiga sama lu. Lu nutup-nutupin kan? Biasa aja dong lo. Lo kenapa jadi sini sama gue? Enggak, gue ngeliat lu tadi tuh belit-belit loh ngomongnya. Lu sekarang jujur aja deh sama gue, Doni itu di mana? Kenapa harus gue? Tanya aja sama ade lo. Kan ade yang mau nikah. Kalau deh gue tahu, gue gak bakal nanya, gak bakal nyari dulu. Ya gue nggak tahu. Kalau gue tahu, gue kasih tahu. Sekarang gini, Doni tiba-tiba ngilang terus Bos, katanya gue udah lama nggak kecelakaan. kontak. Tenang dong, tenang. Lo nggak mungkin karena lo sahabatnya, lo Gue pasti nggak jenguk tahu. dia. Bener, tadi gue bilang nggak tahu. Kan gue baru ngomong. Dia malah nyolot-nyolot, dia nyolot-nyolot kepada Firni. Udah sekarang kasih tahu aja deh di mana sih Doni. Gue nggak tahu. Kalau ada juga gue kasih tahu. Nomor aja gue nggak tahu. Mustahil banget, dia ngakuin sahabat, berarti dia bukan sahabat dong, gak usah ngaku sahabat deh. Ya enggak, lo gak usah dorong gua. Ya, Udah mah. gua gak suka didorong. Ya udah tenang aja lu enggak usah. Lu kenapa nyolot tempat gue? Lu gak usah ngusir gua, kenapa ya? Ada mak. Lu kenapa ngusir gua? Dam, ini tempat orang, Dam. Lu kenapa ngusir gua? Ada mak, ini Awas, awas, awas. ini tempat orang, ada mak. Ini tempat orang gimana Gue sih? bilang nggak tahu. Lu gak usah, ya terus kenapa? Siapa? Ada mak. Juga dia mas. Udah. Ada mak kepancing emosi, Mas Herunya lebih kepancing emosinya, lebih berapi-api. Ya udah dari situ mereka berdebat-debat, akhirnya gue minta maaf sama Mas Heru, gue bilang gue di sini nggak mau ribut. Tadi lo bilang kalian suka main jet ski, itu di mana? Di Ancol, di daerah Marina. Tapi di sana ada nggak yang kenal sama Doni? Ya ada lah, gue sering dulu main sama dia. Atau yang kasih tau informasi kayak gitu sulit banget sih, gak sama cewek aja lo ngomongin baik lu. Ah, Kan gue bilang dulu, lu santai aja bro, gak usah nyolot lo. Oke, udah. Kan gue bilang dulu, bukan sekarang. Tadi lu nanya sekarang. Sekarang lu kasih tahu gue aja deh Doni itu di mana, udah gitu aja deh. Dari Udah tadi deh. perasaan lu emosi aja lu bawain di sini. Sekarang gini deh, lu mendingan ke Marina di sono. Lu tanya di sono, teman-teman gue di banyak. Kalau mau nanya informasi lu ke sono aja deh. Udah, sekarang Ntar lu Santai dong lu, gak usah gitu juga. Ntar lu jangan dorong-dorong gue dong, gue dari tadi ngomongnya baik-baik sama lo. enggak lu jangan dorong cewek dong. Hah? Jangan dorong cewek dong, gak usah dorong cewek. Masuk lagi, Dam. Dam, jangan masuk lagi, gue bilang lu. Gak usah dorong gue juga, gimana sih? Lu kalau misalnya mau ngusir, sopan dong. Setelah terjadi keributan sampai akhirnya kita lerai, ya udah aja kita langsung menjauh dari tempat laundry itu karena kita sudah mendapatkan petunjuk. Gimana kalau kita langsung meluncur ke Ancol, ke tempat jet ski di mana si Doni sama Mas Heru ini sering main di situ. Langsung aja kita meluncur ke Ancol. Oke, sampai akhirnya kita tibalah di Ancol. Wah, kita tiba di Ancol, kita udah ubek-ubek dan akhirnya kita tanya-tanya soal tempat jet ski di mana. Dan kita ketemulah di situ ada tempat jet ski. Banyak banget di situ jet ski berjejer. Banyak banget dan kelihatannya sangat-sangat mewah. Sampailah kita di tempat jet ski, di situ kita coba cari-cari informasi dan katanya Doni itu sering main jet ski-nya jet ski terbaru. Kalau kita lihat dari kondisi rumah dan kehidupan keluarganya Doni, ini nggak mungkin banget Doni suka main jet ski. woi bro, Apa mas? ngapain lu nyari Doni? Hah? Dari Doni. Lah, lu tadi nanya-nanya. Lah kita cuma nyanyain jet ski, siapa yang nyari Doni? Iya. Gue denger sendiri bro. Ada orang yang nyamperin kita. Gayanya kayak preman. Dan gua kaget, siapa nih? Iya, lu ada masalah apa sama Doni? Enggak gini deh, kalaupun memang kita sebetulnya ada masalah sama Doni, masa ini siapa? Tiba-tiba datang ke kita semuanya, tiba-tiba langsung marah begitu. Gue kawan dekatnya, kenapa? Oh, pas banget dong, kita lagi butuh informasi nyari-nyari Doni. Doni sekarang di mana, Mas? Enggak, masalah kalian tuh apa sama Doni gitu loh? Lah kita nggak punya masalah ini, lo jelasin deh. Gini mas, Doni itu kabur, ya. Sedangkan 1 bulan besok itu dia udah harus nikah dengan adik saya, Debbie. Tiba-tiba dia kabur gitu aja, ninggalin adik gue. Dan nah, sekarang nih adik gue tuh stres gara-gara tuh, si Doni. Kok jadi berubah tuh anaknya? Tapi Mas kenal sama Debbie juga? Enggak sih. Enggak. Tapi katanya teman baik Doni, masa nggak tahu Debbie calon Enggak, istrinya? yang gue tahu dia dulu sering kesini. Tapi sama Caca. Caca. Ya, Dan Caca ini siapanya Doni? tunangannya.
Caca ini siapanya Doni? Tunangannya. Dan itu dia sering main bersama Caca. Ini siapa Caca? Caca. Siapa Caca? Lo yakin itu bukan Debbie tapi Caca? Yakin banget. Berarti selama ini dia kabur dari adik gue itu bukan karena dia kecelakaan dong berarti? Ya kita nggak tahu juga kali aja bisa kecelakaan atau gimana. Lo pernah dengar nggak sih dia kecelakaan? Enggak begitu sih. Cuman yang gue tahu, setiap dia main, dia selalu dibayarin sama Caca. Enggak, maksud gua dia bisa main jet ski. Dia kan lagi sakit, lagi lumpuh. Lumpuh. Pada gila kali ya. Oh kita gila. Minggu kemarin, itu jet ski disewa ke pulau. Tahu nggak lu? Caca yang bayarin. Mas, nggak bener aja ya, gue tuh punya bukti kalau Doni itu lumpuh, kecelakaan kemarin. Gak mungkin banget. Kalau lu orang nggak percaya, lu tanya di banyak temen-temen di sana. Mau masuk kemana nih? Depan. Ya. Tapi lu bener kan? Gua nggak bohong. Katanya Doni ini sering nongkrong di tempat bowling. Dia ini sering main bowling sama Caca dan langsung aja kita meluncur ke tempat bowling. Nah guys, ini kita udah sampai di tempat bowling nih. Ini kan tempat bowlingnya. Cun, gimana Cun? Di situ gue turun bersama satu orang campers nih yang udah punya kamera kecil di situ yang udah bisa nge-record. Gue masuk ke tempat bowling itu, di situ banyak banget juga penjaga-penjaganya dan rame banget. Gua ubek-ubek itu tempat bowling sampai gua tanya satu-satu itu penjaganya tentang Doni. Dan ternyata dari hasil gue muter-muter tempat bowling itu, ternyata titik terakhir gue itu ada di tempat dimana di situ jual bola-bola bowling yang lagi dipajang-pajang itu. Coba-coba gue iseng tanya soal Doni dan untungnya ternyata gue mendapatkan informasi soal Doni. Ternyata memang bener Doni sama Caca ini sering banget main bowling di situ. Dan di situ makin kaget, saking kayanya katanya dia ini punya kapal. Kapalnya ini ditaruh di dermaga yang ada di Marina Base. Nama kapalnya itu adalah Oke, langsung aja kita meluncur ke Marina. Di mana di situ kita akan mencari kapal kepunyaan dari Caca. Guys, ini kita udah sampai di tempat banyak kapal pesiar nih. Nah, sekarang gimana guys? Yaudah kita cari parkir aja. Permasalahannya di sini dermaganya banyak banget kan. Iya sih, cuman di antara semua dermaga yang banyak ini pasti ada satu kantor pemasarannya dong atau satu kantor marketing itu kan. Jangan kita cari aja ke sana. Enggak, kalau misalnya tanya ke kantor marketing ya nggak mungkin juga gitu, kecuali dia punya jet ski pribadi gitu loh. Ya udah deh, cari amannya parkir dulu aja deh. Ini kan dermaganya ada sampai dermaga 30 kan. Yaudah kita cari-cari aja ya. Yaudah. Nah, sampai kita di dermaga 10 kita tanya-tanya, mana nih kapal dan ditunjukin. Dan ternyata kapalnya bagus banget. Tandai kan gue punya kapal kayak gitu. Tinggal di kapal, gue nggak masalah deh. Yaudah kita tanya-tanya nih sama petugasnya. Kita keliling-keliling masuk ke kapalnya kan. Lumayan kan cuci mata ngeliat kapal bagus banget. Kita tanya ini punya siapa? Katanya ini kepunyaan orang tuanya Caca. Boleh minta alamatnya nggak? Cuma kalau alamat, saya kurang tahu kalau alamat. Tapi kalau orangnya saya Nggak tahu atau nggak mau ngasih tahu? tahu pribadi. Mungkin masa tahunnya cuma kerja aja di sini gitu ya. Terus Mas bisa kerja di sini dari mana? Kebetulan kan ada supir bos saya ini tetangga saya. Jadi supir yang punya kapal ini tetangganya Mas. Gimana Mas semuanya? Memang benar dia tidak memberitahu alamatnya Caca, tapi dia memberitahu alamat supirnya Caca. Ini merupakan informasi yang sangat berharga buat kita. Sampai akhirnya kita meninggalkan dermaga tersebut, kita meninggalkan kapal persiar tersebut dan kita langsung menuju ke tempat Obed, tempat supirnya Caca. Kita langsung meluncur ke sana dan sampailah di sebuah daerah yang kayaknya luas banget. Di situ banyak banget rumah-rumah kontrakan. Kita coba